Sudah hampir jam 12. Saya jadi cemas. Kemana dia? Selesaikan. Jadi ini yang kamu namakan kekeluargaan. Bajingan kamu, Halim. Masa nyari satu orang aja nggak bisa? Kalian berdua gagal membuat si Franz mengaku. Apalagi yang kamu pikirkan, Mas? Kamu nggak akan bisa membantu Rosana menyeret Halim ke penjara. Pengadilan udah membuktikan kalau Gordon yang membunuh Roni. Skenario Halim dan Andri memang sangat sempurna dalam membunuh Roni, sehingga Gordon yang menjadi tertuduh. Tapi di pengadilan, bukti dan saksi menunjukkan kalau Gordon yang membunuh Roni. Iya, tapi kamu harus ingat bahwa masih ada satu orang saksi yang tahu skenario itu, tapi tidak boleh bicara di pengadilan dulu. Seorang saksi yang tidak boleh bicara bahwa beberapa jam sebelum terjadi pembunuhan itu, Halim dan Andri mengundang Roni untuk datang ke villanya. Dan mereka kelihatan sangat akrab sekali berbicara. Untuk lebih memeriahkan acara malam itu, Halim meminta Roni untuk menghubungi Gordon per telepon untuk datang ke acara malam itu. 15 menit sebelum Gordon tiba. Selesaikan ini. Selesaikan. Ya, bangsat! Saya tidak bisa membiarkan martabat keluarga kita diinjek-injek. Saya tidak bisa terima itu perempuan jalan bisa merebut harta kita. Tidak apa-apa. Franz, kalau Gordon datang suruh masuk. Halim dan Andri menghabisi Roni dengan sebilah pedang. Kalau gitu, Mas bisa menyeret Halim ke penjara dengan membeberkan semua rahasia itu. Apalagi yang dipikirin, Mas? Jasanya? Iya? Pak, anak papi kenapa sih? Ngelamun aja kayak anak kalkun. Yang bercanda, Depi. Oh, pasti mikirin Tio ya. Sesuai permintaan kamu, Tio papi udah kasih jabatan, udah kasih fasilitas, rumah, mobil yang mewah. Minta apa lagi? Justru itu, Pi. Nia udah coba hubungin Tio. Ke kantor, ke rumah dari tadi pagi. Tapi dia nggak ada. Nia bingung kemana dia. Kemana ya, Pi ya? Kalau begitu juga papi kurang tahu ya. Padahal dia harus masuk. Banyak kerjaan lagi. Ya. Jangan dipikirin, papi yang hati. Menurut Rosana, alasan Halim membunuh adiknya sendiri karena takut statusnya akan jatuh mempunyai ipar seperti Rosana. Tapi, apa iya status penyanyi pop serendah apa yang diperkirakan Halim? Yang katanya identik dengan pelacur. Saya tidak yakin. Ada. Waktu itu Dandi dan Nia masih kecil-kecil. Ketika Halim ingin membunuh istrinya berhasil meloloskan diri dan pergi entah kemana sampai sekarang. Istrinya juga ingin dibunuh. Kenapa? Halim mengawini seorang wanita yang profesinya mirip dengan Rosana.
Halim. Halim Kurniawan. Siapa yang tak kenal Anda, orang terhormat di kota ini? Duduk. Terima kasih. So, Saya sungguh mendapatkan kehormatan diundang ke meja Anda. Apa yang akan Anda bicarakan dengan orang macam saya? jangan merendah hatikan. Sebenarnya saya sama sekali tidak suka tempat brengsek seperti ini. Tapi minggu yang lalu saya diajak sama relasi saya ke sini. Terus saya melihat kamu nyanyi. Dan langsung saya tertarik. Malam-malam berikutnya ternyata setiap malam saya ada di sini. Dan malam-malam ini saya bisa berkenalan sama kamu. Mas Halim, Anda orang terhormat di kota ini. Tapi maaf, kata-kata Anda persis seperti laki-laki yang mau mendekati saya. Kenapa? Ya, akhir urusannya minta ditemani ke hotel. Oh, bukan begitu maksud saya. Jangan salah mengerti saya. Begini aja. Besok kamu ada waktunya. Ada? Bagaimana? Kamu suka tempat ini? Suka? Suka. Kalau begitu, bagaimana kalau saya hadiahkan villa ini kepada kamu? Ya jangan gitu dong. Saya nggak suka kalau orang begitu. Apa jawabanmu? Andai kata seorang Halim minta menikahi kamu. Seorang Halim ingin menikahi saya. Jelas saya tolak. Tolak? Kenapa? Karena Mas Halim mengatakan andai kata. Saya suka jawaban itu. Saya suka. Loh, gerombolan apa di sini? Saya sudah bilang, semua urusan pekerjaan saya selesaikan di kantor. Bagus sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 direktur saya. Semua di sini. Dan sekarang urus bisnis saya siapa? Office boy. Mau apa di sini? Nyusul saya ke sini. Mau potong rambut? Saya di sini untuk istirahat, tidak mau diganggu. Jelas? Udah kembali ke kantor. Dalam keadaan emosi seperti begitu, bapak saja. Coba ya, silakan. Coba. Budi, sini. Ya pak. Ada apa? Gini pak, memang ini bukan urusan kantor, tapi saya datang kemari demi nama baik bapak sebagai pimpinan kami pak. Kami mewakili rekan-rekan manajer sebagai juru bicara. Oh begitu ya. Iya. Saya tahu maksud kalian. Dan bukan hanya kalian heboh soal ini. Soal saya mau nikahi si Atika. Karena dia penyanyi pop. Tapi tahu, hampir semua koran-koran membahasnya. Dan apapun kata orang, saya terima. Saya terima. Karena bagaimanapun, setelah saya menikahi si Atika, dia akan berhenti sebagai penyanyi di klub murahan itu. Masalahnya begini pak, bapak pimpinan kami. Kami sangat menyayangkan sekali pak. Kalau bisa, kami sarankan jangan sampai terjadi pak. Begitu pak. Ya,
Hampir semua orang tahu, Pak, bagaimana Atika itu, Pak. Budi, Iya. kalau seorang wanita diangkat derajatnya menjadi wanita terhormat, dia pasti akan berubah. Dan orang pasti akan melihat siapa Halim juga. Jadi sekarang kamu balik ke kantor, jangan ikut campur dengan urusannya kamu, nggak ngerti? Iya. Halo, Paradise Club. Bisa bicara dengan Pak Tony? Halo, Ton. Masih ingat sama saya, Atika. Begini, Ton. Sudah 3 tahun saya meninggalkan dunia saya karena memutuskan kawin dengan Halim. Tapi kelihatannya saya nggak bisa. Saya ingin kembali menyanyi seperti dulu. Ingin menyanyi di pub Anda. Nyonya, kelihatannya hari ini Nia gelisah sekali. Gelisah kenapa? Panas? Enggak panas. Mungkin dia pengen digendong sama mamanya. Kamu nggak tahu? Kamu nggak ngeliat ini saya lagi ngapain? Iya, tapi apa salahnya Nyonya? Nanti saya ambil lagi. Sekarang gini, kenapa kamu ngatur saya? Harusnya saya yang ngatur kamu. Udah sana. Oke, Ton. Kasih ya. Selamat sore siang. Sore. Ya, capek juga ya. Gimana anak dia? Jadi gimana? Mas, Yuk. saya memutuskan untuk kembali menyanyi di klub. Apa? Mau nyanyi lagi? Ya. Nyanyi lagi? Atika, waktu saya memutuskan untuk menikah dengan kamu, saya mau martabat saya mungkin bisa turun. Kamu kan hanya penyanyi klub malam. Penghinaan kanan kiri, tapi saya tutup kuping saya, tutup. Karena saya mencintai kamu. Sebagai kompensasi saya kerja keras. Rumah ini sebuah kemewahan untuk kamu, atas nama kamu. Dan sekarang kamu bilang mau nyanyi lagi. No way! Nggak mungkin! Tapi saya tetap dengan pendirian saya. Semenjak kamu kembali nyanyi di sini, suasana meriah seperti dulu lagi. Iya. Tapi setiap malam pula saya harus ribut sama suami saya. Satu lagi seperti ini. Sudah lewat tengah malam, kenapa kamu tidak pulang? Saya mau tenang. Untuk itu saya tidak mau pulang. Pub sebentar lagi tutup. Kalau begitu, bawa saya kemana kamu suka. Ke hotel? Mau? Saya bilang bawa saya kemana kamu suka. Oke. Astagfirullahaladzim, mama kamu gimana ya? Suster! Suster! Atika! Dah, duduk! Ada apa? Duduk! Duduk. Begini ya, kali ini saya bukan mau bicara soal betapa martabat saya diinjek-injek terus. Karena kamu kembali jadi wanita malam.
Juga saya bukan mau bicara soal laki-laki yang mengantar kamu terus setiap malam. Nggak mau tanya lagi. Tapi saya sekarang mau bicara soal masa depan anak-anak kita. Nia dan Dandi. Emang kenapa anak-anak? Memang kenapa? Sudah jelas kamu tidak ada waktu, kamu tidak ada perhatian sama sekali sama mereka. Di saat mereka bangun, kamu tertidur. Padahal mereka membutuhkan sayang dan perhatian daripada ibu. Sore, kamu dandan. Pergi lagi ke pub. Maunya bagaimana? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sampai kapan? Mengurus anak-anak. Kan ada suster. Untuk apa digaji kalau bukan untuk ngurus anak? Mas Halim nggak pernah memikirkan dunia saya. Yang kamu pikirkan itu hanya bekerja dan bekerja. Lama-lama rumah ini seperti neraka. Setiap bertemu ribut dan ribut untuk persoalan yang bukan sebenarnya persoalan. Bukan persoalan. Bukan persoalan. Otak kamu tidak waras tahu. Kelihatannya kamu ingin rumah tangga ini udah jadi berantakan. Saya nggak suka kamu ngomong begitu. Mau kamu apa? Berhenti jadi penyanyi dan urus itu anak-anak sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kalau kamu ingin begitu, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Kamu berani ngomong begitu ya? Kenapa tidak? Karena rumah ini dan semuanya sudah jadi milik saya. Atas nama saya, Halim tidak usah diperpanjang lagi. Selamat sore Pak Halim. Maaf Pak Halim, saya tidak berani lagi ikut campur urusan pribadi Pak Halim. Tetapi kalau istri Bapak menyuruh saya untuk menyampaikan pesan, bagaimanapun saya harus menyampaikan pesan ini Pak. Pesan? Iya, pesan. Pesan apa? Maaf Pak, begini Pak. Beberapa kali saya bertemu dengan istri Bapak di hotel dengan laki-laki lain. Dan semalam saya bertemu langsung. Beliau berpesan, tolong bilang sama Pak Halim, malam ini saya tidur dengan Roy. Bangunkan Nia dan Dandi, segera. Ada apa, Tuan? Saya mau bawa pergi mereka dari rumah sini. Memangnya kenapa? Istri saya mau ambil rumah ini boleh. Mau ambil mobil saya dan segala harta boleh. Tapi jangan anak-anak saya. Karena di situ masih mengalir darah saya. Toh Halim masih bisa menerima keadaan itu. Tetapi ketika istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, Halim tidak bisa memaafkannya. Mungkin pengalamannya itu yang membuat dia tidak mau Roni mengalami seperti apa yang dia alami. Tapi apa harus dengan jalan membunuh? Itulah salahnya Halim. Sekarang memang mereka menantang kita. Dan pasti akan ke sini. Jadi mulai sekarang tidak ada orang di ranch atau di mana-mana, semua kumpul di sini. Paham? Paham Pak. Ayo jalan. Ada apa, Peter? Om Halim, apa Om Halim selama ini tidak pernah melihat saya banyak merenung, Om? Ya, seperti orang bingung gitu. Saya nggak pernah lihat kamu bingung. Kenapa harus pakai bingung segala? Buat apa?
Ya, setelah papi meninggal, pribadi saya banyak sekali berubah, Om. Berubah? Iya. Apa yang berubah? Sebelum papi meninggal, beliau menitipkan pesan pada saya, Om. Kalau hubungan saya dengan Om Halim, jangan saya terputus gitu. Oh, betul itu, memang betul. Maksudnya, hubungan saya dengan Nia selalu dekat gitu. Oh, itu lebih bagus lagi. Daripada anak perempuan itu kemana-mana nyetir sendiri. Bagus, setuju. Tidak, Om. Maksud saya, dia menginginkan supaya saya dengan Nia harus cepat menikah, Om. Apa? Iya. Harus cepat menikah, Om. Kalau itu bukan pesan yang orang umur meninggal, saya tampar kamu, tahu? Baik, Om. Tapi itu semua terserah Nia. Saya tidak pernah memaksakan untuk hal-hal yang pribadi begitu. Terima kasih, Om. Masih ada yang lain? Tidak, itu saja, Om. Bapak Faisal ini direktur macam apa sih? Masa sampai nggak tahu Tio pergi kemana? Kalau saya bilang sama Papi, jabatan Bapak pasti akan diturunkan. Halo, Nia. Kamu, Pit. Ada apa? Enggak, cuman saya bingung. Tadi malam kan kamu kan nggak tidur semalaman. Ada masalah apa sih? Nggak ada masalah apa-apa. Kamu jangan begitu. Kamu jangan main rahasia-rahasiaan sama saya. Sekarang ngomong deh. Sebenarnya kamu ada masalah apa sih? Kamu masih ingat teman saya yang namanya Tio? Tio? Yang mendadak diangkat menjadi direktur sama papi kamu. Terus mendapat segala macam fasilitas, mobil mewah, rumah mewah. Iya. Itu dia. Akhir-akhir ini dia nggak pernah masuk ke kantor. Di rumahnya juga nggak ada. Sedangkan saya nggak tahu kemana dia. Itulah yang bikin saya gelisah. Sebenarnya saya nggak ada perhatian sama dia. Karena saya tidak melihat ada pribadi yang menarik dalam dirinya. Tapi saya melihat dia di hotel. Di hotel? Iya, di hotel. Sama siapa? Iya, sama perempuan dong. Kalau begitu, tolong kasih tahu saya di hotel mana dan di mana alamatnya. Nah, itu dia. Saya malah nggak tahu di mana alamatnya, nama hotelnya. Saya cuma tahu kiri kanan. Itu deh pokoknya deh. Gimana kalau sekarang saya anterin kamu aja? Oke. Dulu waktu kuliah, Tio memang sering kesini karena dia bekerja part-time di hotel ini sebagai bellboy. Tapi setelah selesai kuliah, sudah tidak. Karena katanya dia sudah bekerja di perusahaannya Halim. Tio bekerja di perusahaannya Halim. Tio tidak pernah memberi kabar kepada saya kalau dia bekerja dengan Halim. Saya jadi cemas. Semua orang nggak tahu di mana Tio berada. Sepertinya lenyap begitu saja. Saya berharap Halim tidak berusaha mencelakainya. Ada, Tio-nya ada. Siapa Mbak? Sepertinya Mbak kenal. Iya, itu Nia putrinya Halim. Dia tuh sekampus dengan Tio. Mungkin dia tahu di mana Tio berada. Ayo kita ke sana. Ayo Mbak. Tio. Tio.
Tio menginap di sini? Kenapa kamu senyum-senyum? Nia, apa saya masih perlu jelasin lagi sama kamu? Kamu tuh memang aneh. Kamu gak ngerti perasaan saya. Apakah kamu gak pernah berpikir sedikit bahwa saya sangat mencintai kamu, sayang? Bangsat kamu! Mana Tio? Hampir setiap malam saya selalu gelisah mikirin kamu, Nia. Saya selalu berhayal kalau kamu berbaring di samping saya. Dan saya pernah meminta papi saya untuk melamar kamu. Tapi papi saya belum mati, Nia. Kunci? Gimana caranya kamu harus dapat kunci cadangan? Saya coba, Mbak. Cepat ya. Iya, Mbak. Apa-apaan ini? Lepaskan bajingan! Diam! Sekarang saya sadar kalau saya tidak mengambil langkah ini dalam seluruh hidup saya, kamu hanya akan menjadi lamunan saya saja, Nia. Nia, saya sangat mencintai kamu, Nia. Kamu lupa daratan! Kamu lupa dari mana asalmu? Kamu sama saja dengan papimu. Gembel dan bangsat bajingan. Papi hanya kasihan pada papimu, makanya dia dijadikan sebagai partnernya. Tapi itu semua bukan berarti kamu menjadi bangsawan seperti kami. Begitu. Begitu cara kamu memandang status saya. Lalu bagaimana dengan dia? Punya status apa dia? Sampai begitu kamu memujinya. Itu bukan alasan kamu. Kamu hari ini akan menjadi milik saya, Nia. Milik kamu? Kalau papi tahu kamu akan dicincang, tahu? Selama ini memang papi kamu yang mengendalikan orang lain. Tapi kali ini saya yang mengendalikan papi kamu. Mana kamu? Mana kamu? Dapat janji, Mbak. Ada apa, Nia? Saya lagi mencari Tio, tapi bajingan ini. Iya. Kamu perempuan keparat. Kamu mematikan kami. Saya dan Dedi kurang ajar. Awas ya. Saya akan jebak kalian semua. Raja. Nia, sebenarnya ada apa? Saya lagi mencari Tio, Mbak. Tio? Mungkin kamu belum tahu, Nia. Saya Rosana, kakaknya Tio. Apa? Nia, untuk mengungkapkan segalanya sekarang telah tiba. Kamu sudah tahu kan, saya ini kakaknya Tio. Tapi masih banyak lagi yang kamu belum ketahui. Saya nggak ngerti maksud Mbak. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang, Pak Halim panggil saya? Oh enggak, saya tidak memanggil. Saya hanya mau mengundang kamu karena saya kepingin berbincang-bincang sedikit. Ayo duduk. Saya belum pantas untuk duduk bersama dengan Pak Halim. Ayo duduk, ayo. Sekarang sudah pantas. Kenapa? Coba. Karena kamu punya kepribadian yang sempurna. Kamu sudah sanggup untuk membunuh orang yang berjasa pada kamu. Masih family lagi. Pantas kan? Sekarang setelah kamu bunuh Franz, saya mengangkat kamu sebagai penggantinya.
Jabatan itu terlalu terhormat untuk saya, Pak. Saya belum sanggup untuk memikulnya. Kamu sanggup? Saya telah lama punya rencana untuk berhenti bekerja pada Pak Halim. Saya ingin ke Cirebon untuk jadi petani, Pak. Saya mohon Pak Halim mengabulkannya. Kenapa sih? Ada sesuatu yang kamu rahasiakan buat saya? Nggak ada, Pak. Atau mungkin ada sesuatu yang kurang dari saya mungkin? Nggak ada, Pak. Halo, Om Halim. Ini ada berita baik untuk Om. Saya sudah menemukan Widya. Oh enggak, maksud saya Rosana. Ya, saya akan segera menemui Om. Baik Om. Oke, makasih Om. Apa? Tidak! Tidak mungkin Papi seperti itu. Ini pasti bohong. Bayangkan dia saja saya sudah tidak bisa. Mana mungkin Papi seperti itu. Memang dia suka semua orang mengikuti kemauannya. Tapi kalau untuk membunuh adik kandungnya sendiri hanya untuk uang, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Papi setamak itu. Tapi itulah yang terjadi. Tidak. Itu tidak mungkin. Nia, saya bisa mengerti perasaanmu. Orang tidak bisa melihat sisi buruk orang yang dekat dan dikasihinya. Mungkin pandangannya terhalang oleh emosi dan perasaannya. Tapi Tuhan telah mempertemukan kita. Mungkin supaya kamu tahu kebenaran tentang papimu. Tidak, Mbak. Saya tetap tidak percaya. Bisa jadi papimu ada di balik hilangnya Tio secara tiba-tiba. Papa, Tio hilang. Ya, sudah berapa hari ini Tio tidak terlihat dimanapun. Tapi kemana dia? Kenapa dia hilang? Kenapa lu ngurusin dia? Sejak kapan lu ngurusin Tio? Tio berhak pergi kemanapun dan bebas mau kemanapun. Asal lo tahu ya Tan, tidak siapapun yang bisa memaafkan penghinaan lo sama Tio. Kalau Mbak boleh tanya, kenapa kamu putuskan hubunganmu dengan Tio dengan cara seperti itu, Tanti? Ya, karena kamu putusin, bisa saja Tio bunuh diri. Nggak mungkin. Saya yakin Tio sedang dalam kesulitan dan itu bukan karena saya. Mbak, satu-satunya alasan kenapa saya putuskan hubungan saya dengan Tio, karena ada satu hal yang pada dirinya saya nggak suka. Omong kosong. Saya nggak pernah melihat orang yang sebaik Tio. Pribadinya membuat semua gadis bangga menjadi sahabatnya. Apalagi kekasihnya. Kamu merasa tidak pantas bersahabat dengan Tio hanya semata-mata karena keangkuhan dan egomu. Kamu telah melukai perasaannya dan menghinanya, Tanti. Karena mendadak kamu menjadi mata duitan dan gila dengan kekayaan. Saya benci kamu, Tanti. Selamat pagi, Lim. Saya Rosana. Rosana? Pagi ini, kamu tentu merasa menjadi orang yang tidak berdaya di dunia ini. Kayaknya nggak mungkin deh, Mbak. Kalau Papa itu nyandra Tio. Mulai sekarang kamu harus belajar nih ya. Apa yang nggak bisa dilakukan orang lain, papamu bisa melakukannya. Ya, kalau itu permintaan ibu. Baik. Apa?